alive. Halo guys, selamat datang di channel Insight Movie. Kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul The Mummy. Film yang bergenre action thriller ini dirilis di Amerika pada Juni 2017 lalu loh. Film yang disutradarai oleh Alex Kurtzman ini dan dibintangi oleh Tom Cruise sebagai sersan Angkatan Darat Amerika Serikat dan Nick Morton, seorang prajurit kaya yang secara tidak sengaja menemukan makam kuno putri Mesir, Ahmanet, yang terperangkap, yang dimana Ahmanet gagal menjadi pewaris ayahnya karena ibunya melahirkan seorang anak laki-laki. Akhirnya ia membalaskan dendam kepada keluarganya untuk merebut pewarisnya nih. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini. Daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus, kita mulai. Film dimulai ketika ada seorang putri cantik dan tangguh yang bernama Putri Ahmanet. Putri Ahmanet adalah putri tunggal Raja Fir'aun yang akan mewarisi tahta kerajaan ayahnya nih. Tak lama ternyata, Fir'aun dikaruniai seorang putra dari seorang selir yang kemudian kenyataannya akan mengancamnya dalam mewarisi kerajaan ayahnya. Karena dendam yang sangat mendalam, Putri Ahmanet berencana akan melakukan perjanjian dengan dewa kematian yang bernama Dewa Satan. Untuk mempertahankan darah keturunan pewaris tunggalnya, setelah ritual perjanjian itu, Putri Ahmanet mendapatkan sebuah belati goib yang kemudian ia gunakan untuk membunuh ayahnya, yaitu Fir'aun, serta anak laki-lakinya sebagai tumbal nih teman-teman. Karena ketamakan hatinya itu, singkat cerita, Putri Ahmanet juga melakukan perjanjian ritual lain agar ia mendapatkan tubuh dan kekuatan goib selamanya. Agar ia bisa hidup abadi, ia harus menumbalkan jiwanya, sehingga ia bisa hidup bersama sang Dewa Satan. Namun sayangnya, sebelum melakukan ritual iblis tersebut, Putri Ahmanet ditangkap oleh pasukan kerajaan atas tuduhan pembunuhan sang raja dan dimumikan hidup-hidup karena dosa besar yang telah ia lakukan terhadap mendiang sang ayah. Setelah ribuan tahun kemudian, film ini memperlihatkan ketika kondisi padang pasir yang dimana dua orang tentara sedang melakukan misi mata-mata di negara Irak. Mereka adalah Nick dan Phil. Mereka sedang berdebat karena seharusnya melakukan tugas utamanya untuk memata-matai musuh. Melainkan, Nick malah tergiur untuk menemukan barang-barang antik di daerah tersebut. Berdasarkan informasi masyarakat sekitar, di daerah yang bernama Haram, terdapat sebuah harta karun yang sangat berharga nih. Phil pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tugas dan mencari harta karun tersebut karena Nick memaksanya untuk turut ikut dalam misi gelap ini. Ketika mereka sampai di kota Haram, bukannya mendapatkan harta karun, mereka malah diserang oleh para pemberontak yang ada di kota tersebut karena mereka dicurigai sebagai warga asing yang datang di kota itu. Karena situasi semakin terjepit, di sana mau tidak mau mereka pun menghubungi markas militer terdekat untuk meminta bantuan dukungan serangan udara. Kemudian, tim evakuasi udara dan pasukan bantuan seketika menjatuhkan beberapa misil dari udara dan kemudian membuat tanah di kota tersebut terbelah dan memperlihatkan bangunan misterius di dalamnya. Pimpinan pasukan bernama Kolonel Greenway marah-marah mengetahui tindakan bodoh mereka. Setelah mereka membela diri, lantas kolonel itu memerintahkan Nick dan Phil yang akan didampingi oleh seorang pakar arkeolog bernama Jennifer. Selanjutnya, Jennifer dan dua tentara itu kemudian turun menggunakan tali untuk memeriksa ke bawah bangunan misterius tersebut. Tak disangka, lubang itu mengarahkan jalan menuju makam Putri Ahmanet yang tersembunyi selama ribuan tahun nih teman-teman. Setelah makam mumi diangkat dari udara, dalam sekejap ribuan laba-laba tiba-tiba menyerang mereka dan bahkan menggigit leher si Phil. Di saat bersamaan, Nick secara tidak sadar melihat sosok gadis Mesir cantik nih. Singkat cerita, setelah mereka pun berhasil mengangkat peti mumi dengan bantuan tim udara, sehingga mereka bisa keluar dari makam tersebut. Selanjutnya, peti mumi tersebut rencananya akan dibawa ke markas yang lebih besar di Inggris untuk dapat diteliti lebih lanjut. Di tengah perjalanan menuju markas, Phil yang sebelumnya digigit oleh laba-laba, tiba-tiba kerasukan dan Kolonel Greenway yang melihat mencoba untuk menyadarkannya. Namun, Phil yang sedang kesurupan itu malah membunuhnya dengan sebuah pisau. Kejadian itu tentunya membuat semua awak pesawat menjadi panik dan ketakutan.
Tak lama, Phil ditembak karena mencoba menyerang lagi. Di sisi luar pesawat, keanehan juga terjadi, yang dimana pesawat diserang oleh ribuan burung hitam yang membuat pesawat hilang kendali. Dari kejadian itu, hanya Jennifer yang berhasil diselamatkan keluar oleh Nick menggunakan parasut, sementara yang lainnya dinyatakan meninggal dunia termasuk Nick. Selanjutnya memperlihatkan jasad seluruh awak yang sudah disimpan rapi dalam ruangan mayat. Tiba-tiba, Nick yang sudah dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat secara mengejutkan terbangun dengan tubuh tanpa luka sedikit pun. Nick juga dibayang-bayangi oleh hantu Phil. Hantu Phil mengatakan bahwa mereka telah dikutuk oleh mumi Putri Ahmanet, sehingga ia menjadi hantu, dan Nick akan menjadi pilihan sebagai tumbal tubuh untuk Dewa Satan selanjutnya. Itulah alasan mengapa Nick tidak dapat mati dari kejadian itu, dan sekilas selalu merasa seperti terhubung dengan kehidupan Putri Ahmanet di masa lalu. Di sisi lain, para petugas terlihat sedang memeriksa puing-puing pesawat yang jatuh tadi. Tak disangka, secara mengejutkan, ternyata mumi Putri Ahmanet berhasil keluar dari petinya dan menghisap jiwa kehidupan beberapa petugas di sana. Hal itu dilakukan agar Putri Ahmanet bisa meregenerasi tubuhnya sedikit demi sedikit. Petugas yang diambil jiwanya juga secara otomatis menjadi pasukan zombie pengikutnya nih. Kemudian, Nick dan Jennifer yang tiba juga di tempat itu untuk mencari peti mumi Putri Ahmanet. Saat bersamaan, Putri Ahmanet mengangkat Nick agar ia bisa melakukan ritual satannya. Namun sayangnya, ternyata belati goib yang akan digunakan ritual tidak berfungsi karena kehilangan batu permatanya. Sehingga ia harus menyatukan permata merah dengan belatinya terlebih dahulu. Jennifer yang baru masuk ke dalam bangunan tua sangat syok melihat Putri Ahmanet dan beberapa zombie di sana yang hidup kembali. Saat itu juga, Nick yang diikat oleh para zombie, kemudian Putri Ahmanet mengejar Jennifer dan berniat menghisap kembali jiwanya. Beruntung saja, Nick dengan sigap berhasil melepaskan dari pasukan zombie dan menyelamatkan Jennifer. Keduanya lantas segera kabur dari tempat itu dengan menggunakan sebuah mobil. Namun para pasukan zombie lagi-lagi berhasil menghentikan mereka, sehingga mobil mereka terguling dan masuk ke lembah. Dan saat kondisi mereka terdesak, saat Putri Ahmanet akan menyerang, tiba-tiba para tentara bayaran datang memberikan bantuan. Singkat cerita, mumi Putri Ahmanet dan mereka semua kemudian dibawa ke tempat penelitian rahasia seorang peneliti Harry Jekyll. Dari situasi laboratoriumnya, dapat diperkirakan bahwa orang ini adalah seorang peneliti yang berfokus pada sesuatu yang bersifat supranatural. Sehingga, baginya, Putri Ahmanet adalah salah satu objek penelitian yang luar biasa, di mana ia memberitahukan bahwa ia sudah lama mengincar mumi Putri Ahmanet nih teman-teman. Jekyll terlihat berbeda karena memiliki dua kepribadian ganda yang sangat aneh. Oleh sebab itu, selama beberapa jam sekali, ia terlihat harus menyuntikkan sebuah serum yang tidak dijelaskan masuk ke dalam tubuhnya, agar bisa membuat tubuhnya selalu normal. Jekyll juga mengatakan sebuah rencana jahat bahwa sejatinya ia sebenarnya menginginkan ritual yang akan dilakukan oleh Putri Ahmanet untuk dijadikan objek penelitian selanjutnya. Berhubung karena Nick sekarang telah dikutuk, sehingga terpaksa ia harus melakukan ritual tersebut. Ditambah lagi karena batu permata merah yang dimiliki oleh Putri Ahmanet baru saja ditemukan dan disimpan di sebuah tempat rahasia. Setelah mendengar kenyataan itu, Nick dan Jennifer berencana untuk kabur dari tempat itu dan bertekad untuk menemukan permata belati. Mereka ingin merusak permata itu agar dapat terbebas dari kutukan goib tersebut. Di waktu yang sama, Putri Ahmanet ternyata berhasil lepas dari ikatannya. Kemudian, karena ia telah mengetahui lokasi permata merahnya, maka ia segera pergi menuju ke tempat tersebut. Di tengah kota Inggris, mumi Putri Ahmanet memporak-porandakan kota tersebut dengan badai pasir. Yang tentunya, kekacauan ini membuat warga sekitar kabur untuk menyelamatkan diri, untuk menunjukkan bahwa Putri Ahmanet telah mendapatkan kembali kekuatannya dengan sempurna, karena telah berhasil meregenerasi tubuhnya. Badai pasir yang dibarengi oleh getaran yang luar biasa, akhirnya dapat memisahkan Nick dan Jennifer saat itu. Namun beruntung saja, hantu Phil datang dan membantu Nick untuk menunjukkan jalan keluar dari badai itu nih teman-teman. Sementara di tempat lain, pasukan bayaran yang telah bersiap untuk mengantisipasi kedatangan Putri Ahmanet, yang dimana para pasukan Jekyll diminta untuk melindungi batu permata merah, telah berjaga di sekitar tempat itu. Namun, serangan pasukan bayaran Jekyll bukan suatu ancaman yang berarti bagi Putri Ahmanet. Dengan kekuatan yang telah sempurna,
Putri Ahmanet kemudian membangkitkan semua pasukan muminya untuk menghadapi mereka. Dengan mudahnya, Putri Ahmanet pun berhasil mendapatkan permata merahnya dan menggabungkan permata itu dengan belatinya. Selanjutnya terlihat Nick dan Jennifer yang dapat bertemu kembali. Namun sayangnya kondisi mereka tidak cukup bagus karena mereka berdua dikejar oleh segerombolan pasukan mumi. Saat keduanya kabur, mereka berdua terperosok masuk ke dalam makam di saluran bawah air. Secara mengejutkan, Putri Ahmanet sudah ada dan bersiap untuk menyerang mereka berdua. Putri Ahmanet menyeret tubuh Jennifer sampai dengan dasar sungai dan tentunya membuat Jennifer tewas kehabisan oksigen nih teman-teman. Nick yang melihat Jennifer tewas merasa sangat sedih dan syok berat. Sebentar lagi juga waktu bagi Nick untuk menjadi korban ritual selanjutnya, mengingat belatinya kini sudah sangat sempurna. Tak pasrah begitu saja, Nick berusaha melawan. Namun sayangnya, kekuatan Putri Ahmanet terlalu kuat baginya. Namun karena kecerdikannya dan kemampuan keahlian mencurinya, ia berhasil merebut belati goib itu dari tangan Putri Ahmanet. Kemudian, ia mencoba untuk menghancurkan batu permata pada belati tersebut. Namun Putri Ahmanet berusaha melobinya dengan mengatakan bahwa jika ia melakukan ritual perjanjiannya, maka ia akan menjadi dewa kematian dan juga mendapatkan kemampuan untuk menghidupkan dan mematikan nyawa manusia. Pernyataan itu lantas membuatnya teringat pada sosok Jennifer yang sudah mati nih. Karena sebenarnya ia sudah menaruh hati pada si arkeolog Jennifer ini nih teman-teman. Ternyata ia bertindak di luar dugaan, yang dimana ia rela menusuk dirinya dan mengorbankan dirinya agar ia bisa menghidupkan Jennifer kembali. Setelah menusuk tubuhnya sendiri, ia pun berubah menjadi manusia setengah dewa. Dengan kekuatannya saat ini, ia pun berhasil mengimbangi Putri Ahmanet, di mana kemudian ia mengubahnya menjadi mumi seutuhnya. Setelah itu, ia pun menghampiri tubuh Jennifer yang telah tewas dan menghidupkannya kembali nih teman-teman. Film berakhir dengan diperlihatkan waktu yang kembali berputar, di mana saat Nick sedang bersama Phil, sedang melakukan misi pengintaian di awal film. Ternyata selain Jennifer, Nick juga menghidupkan sahabatnya kembali dan melakukan kehidupan barunya sebagai manusia dengan kemampuan dewa. Nah, itulah akhir dari film ini, cerita yang mudah ditebak menjadi poin lemah. Namun, penampilan Putri Ahmanet serta faktor mengagetkan dari mayat yang bangkit dari kubur patut diancungin jempol nih teman-teman. Dan sebagai hiburan, The Mummy cukup bisa dinikmati oleh pecinta film. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru dan mengagetkan jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan film berikutnya. Bye-bye!